Iwan dan Pak Toto, izin kami mengundang yang berikutnya dari Kompas, Mbak Mediana, silahkan. Menegaskan aja Pak, yang tadi Pak Toto bilang bahwa nantinya itu PJJ akan tetap itu, berarti secara definisi seperti apa ya Pak? Terus kalau arahnya dibuat blended, mengapa istilah itu yang dipakai? Karena beberapa guru mengatakan istilah itu sangat sangat Amerika banget lah Pak, gitu. Terus ketiga Pak, kalau nanti arahnya dibuat tetap atau itu nanti apakah akan ada aturan baru yang akan dikeluarkan? Baik, Pak Toto dan Pak Iwan mohon berkenan untuk meluruskan ini PJJ permanen ini mungkin dipisahkan. Yang permanen tadi sebenarnya sudah disampaikan juga bahwa yang permanen adalah teknologi. Adopsi, ya. Tapi nanti bisa disampaikan kembali oleh Pak Toto dan Pak Iwan. Kemudian sedikit pertanyaan mengenai istilah juga hybrid, penggabungan antara sudah dijelaskan juga benar hybrid atau blended, tadi sudah dijelaskan juga, sebenarnya mungkin bisa direiterasi oleh Pak Toto dan Pak Iwan, silahkan. Ya, saya kira mengenai permanen nggak permanen tadi Pak Iwan sudah menjelaskan ya, bahwa adopsi teknologi yang sekarang di-enhance, dipercepat oleh pandemi itu jangan reverse. Jangan teknologi ini hanya dipakai waktu pandemi saja. Nanti kalau pun sudah normal, itu ayo pakai teknologi, ini hal positif kok. Dan report dari GEM, UNESCO, GEM, itu juga mengatakan bahwa teknologi itu sangat membantu peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, ini mumpung ini dipercepat oleh pandemi ini, nanti ketika sudah normal, tetap gunakan adopsi teknologinya gitu ya. Jadi yang kedua, blended ya, saya setuju aja kalau di ini menemukan yang baru ya. Blender juga udah jadi menjadi ini ya, udah menjadi istilah Indonesia ya. Mbak Mediana punya blender di rumah, saya aslinya juga blended itu untuk ngeblend. Ya nanti cari istilah baru loh Pak Iwan ya. Blended learning itu atau apa namanya nanti yang berbahasa Indonesia itu ya. Kalau saya sih silakan saja. Tapi bahasa itu menyerap dari mana-mana mestinya oke. Nanti ahli bahasa lah yang peraturan baru. Memang untuk memastikan bahwa proses teknologi, adopsi teknologi ini menjadi kebiasaan dari kultur baru dalam proses belajar, itu yang sebenarnya untuk belajar, membuat kultur belajar efektif itu harusnya diatur atau enggak diatur, harusnya terjadi sesuatu yang baik gitu ya. Enggak untuk menjalankan kultur belajar yang baik, itu area kreatif, area inovasi itu harusnya tidak usah terlalu tergantung pada aturannya mana. Ya, enggak ada yang dilanggar itu. Itu yang mungkin yang kita perlu menderegulasi tentang bagaimana kurikulum dijalankan. Tidak segala sesuatu itu tergantung pada aturan. Ada sesuatu yang perlu diserahkan kepada area kreatif dan area inovatif. Nah, lulus. Tetapi kita sedang juga menyederhanakan KIKD, kompetensi inti kompetensi dasarnya, dikurangi. Beberapa yang tumpang tindih, oke, salah satu saja. Konsep yang pengenalan konsep yang berlebihan, misalnya itu diperpendek. Ada materi-materi yang kurang esensial, itu tidak perlu, supaya tidak menambah beban ketuntasan, tapi jam yang ada itu bisa digunakan untuk pendalaman misalnya. Nah, dari sisi KIKD itu kita sedang juga melakukan perubahan-perubahan, juga prinsip-prinsip tentang belajar yang bermakna. Belajar yang bermakna, ya itu tadi hubungannya dengan jangan sekedar menuntaskan kurikulum, tapi belajarlah dengan penuh kedalaman. Ya, ajari anak-anak dengan kedalaman. Mudah-mudahan jawab, Pak Mediana. Pak. Oke, ya. Pak Toto. Pak Iwan, izin mengundang Bapak, silakan Pak Iwan. Hal-hal yang hendak disampaikan terkait pertanyaan Mbak Mediana. Sudah diborong Pak Toto semua sih sebenarnya.
Jadi ini ya, jadi yang saya simak dari diskusi atau pemaknaan tentang PJJ permanen ini seolah-olah PJJ-nya permanen full dalam online learning semua gitu. Ini ya nggak ada sekolah lagi gitu, bukan ya, seperti betul. itu. Itu yang perlu diklarifikasi. Karena yang namanya pembelajaran jarak jauh kan ada berbagai komponennya. Yang tadi hybrid, yang namanya campuran itu pun ya, kalau saya menggunakan istilahnya mungkin pendekatan campuran gitu. Itu juga bisa ada gradasinya, ada yang 10% online learning gitu, ada yang 90% tatap muka gitu kan, ada yang mungkin 40, 60 dan sebagainya. Itu tergantung sekolah, tergantung guru dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman pernah mendengar kata metode yang namanya flip learning ya, flip learning. Jadi dibalik gitu, flip school gitu. Jadi yang pekerjaan sekolah itu dikerjakan di rumah, pekerjaan rumah itu dikerjakan di sekolah gitu. Jadi yang gurunya merekam gitu ya, yang penyampaian materi itu dilakukan di dalam teknologi, diupload terus kemudian di-share ke murid-muridnya. Jadi murid-muridnya dengar presentasi gurunya, lalu kemudian atau baca bukunya dulu di rumah gitu ya. Lalu kemudian ketika masuk di kelas itu langsung diskusi atau ada ngerjain project dan lain sebagainya. Yang tadinya itu harusnya kalau di yang tradisional atau konvensional, guru menjelaskan di kelas, lalu kemudian siswa kemudian di sesudah kelas itu mengerjakan tugas kelompok, bareng-bareng dan sebagainya. Ini dibalik gitu. Nah itu kan sebenarnya sudah lama, itu mungkin udah 15 tahun kali yang flip learning itu dicoba untuk disosialisasikan gitu. Nah sekarang dengan teknologi lebih mudah dan kemudian itu ternyata beberapa studi itu melihat bahwa ini bisa lebih bagus karena waktu yang dihabiskan ketika guru itu face to face dengan murid di dalam kelas itu justru ya hal-hal yang lebih produktif gitu, yang ketika mengerjakan tugas, mereka berdiskusi, mereka mengerjakan proyek, langsung bisa memberikan feedback, umpan balik langsung kepada murid-muridnya. Jadi itu penggunaan teknologi, ada komponen PJJ-nya, ada komponen yang online, di mana di situ di ekosistem itu murid melakukan beberapa kegiatan, lalu kemudian ada komponen yang face to face-nya. Nah ini tergantung variasi seperti ini tergantung pada masing-masing guru dan sekolah dan lain sebagainya. Jadi ini yang perlu dimaknai. Jadi ini yang konteks PJJ itu juga jangan berarti everything ya harus ada dalam konteks online. Jadi itu ada gradasinya, ada komponennya, dan itu yang nanti mungkin perlu didefinisikan oleh masing-masing guru. Karena yang terpenting kan gini, yang terpenting adalah kita tahu bahwa dengan menggunakan teknologi, pembelajaran bisa jadi lebih baik gitu ya. Tentunya harus mengetahui bagaimana menggunakan teknologi. Dan teknologi adalah, apalagi teknologi informasi dan komunikasi. Kalau kita ingin mempersiapkan generasi masa depan yang melek dalam konteks teknologi informasi dan komunikasi, ekosistem pendidikannya, termasuk para pendidiknya, itu juga harus bisa untuk bagaimana juga menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam keseharian. Jadi momentum pada saat ini kita terakselerasi untuk mengadopsi dan untuk mau belajar, ini perlu terus ditingkatkan. Menurut saya ini perlu terus dikuatkan. Beberapa kendala yang misalnya ini belum efektif, ini namanya belajar kan kita mencari nih pada saat ini, bereksplorasi. Bagaimana bisa menemukan hal yang baru yang bisa efektif buat kita itu kan perlu waktu. Kalau Thomas Alva Edison menemukan bola lampu listrik itu kan sampai 1000 kali percobaannya baru bisa. Ini kan ketemu gitu. Artinya dalam konteks inovasi, eksperimentasi, iterasi, kita harus mencari dengan memperbaiki terus-menerus, itu harus proses yang terus kita lakukan. Bukan kemudian kalau ini gagal nih, ya udah nggak bisa gitu. Ya udah kita mundur ke belakang. Itu bukan opsi kita. Kita nggak bisa kembali ke situ. Kita harus menuju yang ke depan. Jadi tentunya kita kuatkan dukungan-dukungan bagaimana ini bisa semakin baik bersama-sama. Baik, terima kasih Pak Iwan dan Pak Toto atas penjelasannya. Saya kira teman-teman Mbak Mediana dan teman-teman sudah sangat clear bahwa yang dimaksud dengan permanen ini tersedianya berbagai platform PJJ, baik yang termasuk yang bersifat daring, luring, yang tentunya akan terus dilangsungkan guna mendukung siswa dan guru dalam proses belajar mengajar. Bukan berarti tidak kembali ke sekolah. Kembali ke sekolah ini sebagaimana kita recall kembali
ditetapkan dalam surat keputusan bersama selama satuan pendidikan berada pada zona hijau dan memenuhi berbagai persyaratan ketat lainnya, maka pembelajaran akan dilaksanakan secara tatap muka. Gitu. Dan kita optimis tentunya jumlah daerah yang akan melakukan pelajaran tatap muka akan terus meningkat seiring dengan waktu. Sehingga yang tadi dapat disampaikan kembali bahwa yang dimaksud dengan permanen ini adalah tersedianya berbagai platform PJJ. Begitu ya. Kemudian tadi istilahnya kalau Pak Iwan menggunakan campuran, kalau sekiranya tadi blended atau hybrid gitu ya, hibrida mungkin kalau bahasa Indonesia begitu ya, bahwa guru dan siswa terus melanjutkan penerapan teknologi untuk kemudian dikombinasikan dengan tatap muka sebagai metode pembelajaran, sehingga alat bantu pembelajaran ini tidak hanya buku teks begitu ya, tetapi juga dengan berbagai platform teknologi yang telah dimanfaatkan secara PJJ selama pandemi ini. Nah, itu sebenarnya juga pembelajaran positif begitu ya dari pandemi COVID-19, yaitu adanya pemanfaatan teknologi dengan skala besar dan akselerasi yang sangat cepat.